desa dan juga pengurus-pengurus di desa tersebut luar biasa sehingga kita usulkan ke tingkat Polres. Alhamdulillah beragam inovasi yang kami lakukan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, baik itu pemerintah maupun swasta. Dari pemerintah baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Sebagai desa peringkat pertama yang dianggap atau diapresiasi sebagai desa yang paling kreatif. Adalah Dwinanto, Kepala Desa Kerendegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang menginisiasi sekaligus mengeksekusi berbagai inovasi desa di tengah pandemi COVID-19. Dibantu sejumlah perangkat desa, pria 40 tahun ini mencetuskan sejumlah inovasi untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19. Sejumlah program pemberdayaan ekonomi dan masyarakat telah dilakukan sejak pandemi COVID-19 mulai melanda. Salah satunya program Pasar Bergerak, di mana pemerintah desa menyediakan sembako murah bersubsidi. Dana untuk subsidi pasar ini diperoleh dari pihak ketiga yaitu donatur, relasi, perantauan, bahkan warga yang masuk kategori mampu. Setiap hari, desa mensubsidi kebutuhan warga sebesar 2 hingga 3 juta rupiah. Barang-barang dalam paket sembako murah tersebut dibeli pemerintah desa dari warung warga, kemudian dijual kembali dengan harga jauh lebih murah. Selain mendapat subsidi harga, dengan program ini warga tidak perlu lagi berbelanja ke pasar di tengah pembatasan sosial dan fisik. Sejumlah relawan akan berkeliling menjual dan mengantarkan kebutuhan warga door to door. Beras 5 kilogram, telur 1 kilo, daging ayam 1 kilo, gula pasir 1 kilo, mie. Itu lebih murah dengan harga yang ada di pasaran itu? Iya, lebih murah. Program lainnya yang tidak kalah penting di masa pandemi ini adalah memperluas jaringan Wi-Fi yang dapat diakses secara gratis. Program ini untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring. Di desa ini, tiap siswa bebas untuk datang ke 10 titik hotspot yang tersebar di beberapa pelosok. Mereka pun diperbolehkan untuk menggunakan perangkat komputer yang disediakan di sana. Layanan Wi-Fi gratis ini bisa diakses hingga pukul 4 sore. Desa juga menyediakan situs untuk belajar secara daring. Di web tersebut, para guru bisa mengunggah materi dan siswa dapat mengunduh materinya. Belajar online di balai desa. Di balai desa, kok kenapa kok di balai desa sih? Karena disediakan wifi gratis. Ada lagi program irigasi gratis. Program ini dibentuk untuk meningkatkan produktivitas sawah. 10 buah pompa air berkapasitas besar disiapkan desa untuk mengairi ratusan hektar sawah petani. Yang istimewa, petani tidak dipungut biaya untuk bahan bakar pompa air ini. Mereka cukup menyetorkan 2,5% dari hasil panen untuk zakat dan sodako ke posko gugus tugas COVID-19 di balai desa. Optimalisasi zakat dan sedekah menjadi salah satu program Pemdes Kerendegan karena tidak berbenturan dengan aturan sebagai pendamping dana desa. Dalam 4 bulan terakhir ini saja, terkumpul zakat dan sedekah lebih dari 200 juta rupiah. Dana itu digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan. Dulu sebelum ada pompanisasi yang terkait ada kepanitiaan di desa, sangat-sangat sulit sekali untuk mendapatkan air. Bahkan sering sekali panen itu kurang air, kata gagal panen. Selama ini petani cuma diminta konsekuensinya, bagi yang memenuhi zakat ya diminta zakatnya untuk ke desa, tapi yang belum zakat mungkin diminta ikhlasnya. Semangat gotong royong antar warga menghadapi pandemi COVID-19 terus digerakkan di Desa Kerendegan. Wujud nyatanya adalah dengan program bernama Telu Nulung Siji atau 3 Menolong 1.
Konsep yang dijalankan dalam program ini adalah 3 keluarga mampu yang membantu dan menopang 1 keluarga miskin di sekitarnya. Dapur umum sederhana pun didirikan untuk kebutuhan masyarakat desa yang kurang beruntung. Setiap hari, sekelompok ibu-ibu secara bergantian memasak dan membagikan makanan ke warga yang kurang beruntung. Tanggapan Ibu sendiri terhadap bantuan seperti ini apa Ibu? Ya, senang sih Mas. Senang ya. Selain sektor ekonomi, di tengah pandemi ini sejumlah program pemberdayaan masyarakat juga diciptakan. Beragam aplikasi berbasis internet untuk pemberdayaan masyarakat desa Krandegan diluncurkan, seperti aplikasi Toko Desaku, aplikasi Sipolgan atau Sistem Pelayanan Online Desa Krandegan, hingga aplikasi ojek online lokal yang diberi nama Ngojol. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah proses pelayanan desa, namun juga informasi tanggap bencana hingga mampu memperdayakan masyarakat desa yang terkena dampak pandemi dengan menyediakan lapangan kerja baru. Cari ojek pangkalan, Mas. Terus? Tapi susah. Susah. Sampai akhirnya gimana tadi terusnya? Akhirnya saya ketemu dengan warga di sini, terus ngasih tahu kalau di sini ada ojek online namanya Ngojol. Biasanya di kota. Di kota ya. Tapi ada yang datang tadi? Ada. Ada. Dan akhirnya Mbak juga bisa pergi gitu ya? Iya. Ya, saya bisa pergi ke rumah teman saya. Beragam kreativitas serta inovasi yang dilakukan Desa Krandegan ternyata mendapat perhatian serta apresiasi dari pemerintah. Desa ini terpilih menjadi juara 1 Kampung Siaga Candi tingkat Polda Jateng untuk kategori bidang inovasi dan kreativitas. Inovasi yang dilakukan oleh kepala desa dan juga pengurus-pengurus di desa tersebut luar biasa sehingga kita usulkan ke tingkat Polda. Apresiasi Polda sendiri gimana ketika mengikuti program itu? Jadi Kampung Krandegan ini mendapat peringkat pertama ya, dalam inovasi Kampung Siaga Candi COVID-19 Polda Jawa. Inilah cerita tentang Desa Krandegan, sebuah desa yang mampu menjadi inspirasi akan pentingnya berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi pandemi. Di saat wilayah lain mengalami kemerosotan ekonomi, desa ini mampu bertahan, bahkan meningkatkan perekonomian warganya. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with